Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Raini Daryana Pulungan dari program studi Tadris Biologi 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, video kali ini saya akan membahas terkait ciri-ciri hasil belajar dan prinsip dasar penyusunan. Simak videonya ya. Menurut Anas, tes hasil belajar agar dapat diterima dengan baik oleh testi, maka secara garis besarnya harus memiliki 4 ciri atau karakteristik, yakni yang pertama valid atau sahih. Tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur yang seharusnya diukur secara tepat, benar, sahih, dan absah. Yang kedua, reliable. Tes hasil belajar dikatakan reliable apabila tes tersebut telah memiliki reliabilitas atau bersifat reliable atau keajengan atau stability dan kemantapan. Yang ketiga, objektif. Apabila suatu tes hasil belajar telah dibuat atau disusun dan dilaksanakan menurut apa adanya, yang berarti bahwa materi tes diambil atau bersumber dari materi ataupun bahan pelajaran yang telah diajarkan atau sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa tes tersebut telah memiliki ciri objektif. Yang keempat, praktis dan ekonomis. Hal ini berarti bahwa tes tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah karena tes hasil belajar tersebut telah bersifat sederhana, dalam artian bahwa dalam pelaksanaannya tidak memerlukan peralatan yang banyak atau sulit dalam pengadaannya. Lengkap yang berarti dalam lembar tes telah dilengkapi petunjuk mengenai cara pengerjaan tes, kunci jawaban, atau pedoman scoring serta penentuan dalam penilaiannya. Sedangkan sifat ekonomis yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam pelaksanaan tes tidak memakan banyak waktu yang tidak memerlukan tenaga maupun biaya yang banyak. Beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khususnya dalam mata pelajaran yang telah diajarkan, atau menyusun kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur atau meneliti secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Kejelasan mengenai pengukuran hasil belajar yang dikehendaki akan memudahkan guru dalam menyusun butir-butir soal tes hasil belajar. Yang kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan, sehingga dapat dianggap mewakili keseluruhan materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, bentuk soal yang terdapat pada tes hasil belajar harus dibuat bervariasi, sehingga kesesuaian untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan selaras dengan tujuan tes itu sendiri. Untuk mengukur hasil belajar yang berupa keterampilan, misalnya, tidak tepat kalau hanya menggunakan soal-soal esai yang mana jawabannya diperoleh menggunakan dalam bentuk uraian saja dan bukan melakukan atau mempraktikkan sesuatu. Yang terakhir, tes hasil belajar harus didesain dengan sesuai kegunaannya, di mana desain tes hasil belajar harus disusun relevan dengan kegunaan yang dimiliki oleh masing-masing jenis tes. Misalnya, desain dengan placement test atau tes yang dapat digunakan sebagai penentuan penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program pendidikan tertentu. Tentunya dalam hal ini akan berbeda dengan summative test atau yang digunakan untuk mengukur atau menilai sampai mana pencapaian siswa terhadap bahan. Yang ketiga, analisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya. Analisis buku pelajaran dan sumber dari materi lainnya bertujuan untuk menentukan bobot setiap pokok bahasan berdasarkan jumlah halaman materi yang termuat dalam buku pelajaran atau sumber materi belajar lainnya. Penyusunan tes diharapkan dapat mencakup seluruh materi yang diajarkan secara merata sehingga tidak terjadi penyusunan soal yang terlalu banyak pada tiap bidang studi untuk mewakili populasi yang pernah diajarkan. Yang keempat, menyusun kisi-kisi tes.
Terkadang guru mengalami kesulitan dalam penyusunan soal-soal karena dalam penyusunan soal diperlukan berbagai pertimbangan agar soal yang dibuat tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, dan tidak membingungkan peserta didik ketika akan menjawab soal-soal tersebut. Dalam penyusunan tes, prestasi hal yang paling penting yang harus dimiliki yaitu validitas soal-soal yang akan diujikan kepada peserta didik. Untuk memudahkan guru dalam penyusunan tes, maka diperlukan pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Kisi-kisi adalah suatu format yang berbentuk tabel yang memuat informasi tentang kriteria bagaimana pokok bahasan atau bahan pelajaran yang akan dijadikan pedoman menyusun soal untuk dijadikan tes. Kisi-kisi juga dapat diartikan sebagai test blueprint atau table of specification, merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Kisi-kisi berupa sebuah tabel yang memuat tentang rincian materi dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bersilangan atau menunjukkan jumlah soal. Tes hasil belajar yang baik adalah tes yang menguji tujuan penting dalam mewakili aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotor. Oleh sebab itu, dalam penyusunan tes hasil belajar harus memperhatikan langkah-langkah penyusunannya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan tujuan melaksanakan tes hasil belajar. Menentukan tujuan melaksanakan tes hasil belajar merupakan hal yang pertama kali harus diperhatikan, karena tes hasil belajar dibuat untuk bermacam-macam tujuan. Hal-hal mengenai acuan yang digunakan, latar belakang penyusunan tes hasil belajar, dan mengenai bagaimana tes tersebut harus disusun, sangatlah bergantung pada tujuan tes tersebut. Yang kedua, analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan penetapan isi bahan yang akan ditanyakan melalui tes dengan berpedoman pada tujuan kurikulum, standar kompetensi dasar dan indikator kompetensi, serta pokok bahasan dan subpokok bahasan. Adanya analisis kurikulum dengan tujuan untuk menentukan bobot setiap pokok bahasan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan item atau jumlah butir soal untuk setiap pokok bahasan soal objektif atau bobot soal pada bentuk soal uraian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.